Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, baik itu berupa iman, Islam maupun kesehatan, sebagaimana kita rasakan saat ini. Tak lupa pula kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang menerang sebagaimana kita rasakan saat ini. Yang terhormat dosen pengampun Muhammad Arfa SE SY MM, yang terhormat para penonton, perkenalkan, nama saya Siti Fadilah, saya semester 3 dari Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta Timur. Saya akan mempresentasikan hasil resumen yang telah ditentukan oleh dosen saya sendiri dengan judul Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. Pendahuluan. Teori Ibnu Taimiyah tentang pemerintah, yang merupakan contoh kritik yang dapat dikatakan meremehkan pandangan khalifah, karena teori Ibnu Taimiyah ini menolak pendapat khalifah yang tidak mempunyai dasar konstitusional dari Al-Quran. Dari penolakan pandangan khalifah, Ibnu Taimiyah ini menawarkan sebuah alternatif pemikiran dalam pokok teori Islam, bukan pada lembaga khalifah, tapi pada hukum syariah. Maka dari itu Ibnu Taimiyah menginginkan terwujudnya pemerintah yang menitik beratnya pada asas konstitusi dan hubungan perjanjian melalui proses pemilihan pemimpin. Yang kita bahas ini riwayat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah tokoh abad yang ke-163 sampai 13.280. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad Taqi ad-Din Abu al-Abbas Ibnu Hibabah As-Salam Ibnu Abin Muhammad bin, atau lebih dikenal dengan Tayyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah. Ahmad Ibnu Taimiyah ini lahir pada Senin 10 Rabiul Awal 661 Hijriah sampai atau 22 Januari 1263 Masehi di Haram Asyri. Ibnu Taimiyah lahir dari sebuah keluarga yang terpelajar dan sangat dihormati oleh masyarakat. Pada masanya, nama ayah Ibnu Taimiyah ini adalah Syahibah Alidin Halim bin Abad As-Salam 1627 sampai 682 Hijriah. Ayahnya ini juga seorang ulama besar yang menjadi khatib, imam besar, guru tafsir dan hadis, serta menjadi direktur Madrasah Al-Hadis Al-Sukariyah, salah satu lembaga pendidikan Islam, mazhab Hambali yang sangat maju di masyarakat. Kakeknya yang bernama As-Salam Ibnu Abid yang 561 sampai 652 Hijriah. Kakeknya ini adalah seorang mujtahid mutlak, musafir, ahli hadis, ahli usul fikih, ahli nahwu, dan pengarang kitab-kitab. Paman dari bapaknya bernama Syaraf ad-Din Abbas adalah Al-Halim
adalah seorang cendekiawan Muslim populer dan penggalangan yang populer, sedangkan adik lelakinya ternama juga dikenal sebagai ilmuwan Muslim, ahli dalam bidang kewarisan Islam, ilmu hadis atau ilmu pasti pada masa Ibnu Taimiyah. Pada masa Ibnu Taimiyah umur 5 tahun, Islam mengalami kemunduran kaum Muslim di sebelah timur yang dijatuhkan dan dihancurkan oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Mubarak Shah, yang di sebelah barat dipimpin oleh Salib. Akhirnya kaum Muslim ini dari negara Spanyol, dari keluarga Ibnu Taimiyah yang memiliki pindah ke Damsykur akibat banyak kaum cerdik pandai mengungsi ke negeri yang lebih aman seperti Kairo. Damaskus, keluarga Ibnu Taimiyah menjadi tokoh terkenal karena pengabdian mereka kepada ilmu pengetahuan Islam. Ibnu Taimiyah ini juga tidak hanya memperoleh pendidikan di madrasah ayahnya sendiri, tetapi ia juga belajar kepada sejumlah ulama yang terkemuka seperti Syekh Abdin Abad Ar-Rahman, Muhammad ibn Muhammad Al-Makki, seorang fakir ternama dalam hakim agung yang pertama dari kalangan mazhab Hambali di Syariah dan serta pengarang terpandang pada masanya, Utsman bin As-Saibani. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga berburu kepada Zainab binti Makki Al-Harari Asy-Syafi'i, Rahim Muhammad Al-Makhdi, dan sejumlah ulama baik yang terkecil maupun yang terbesar, yang jumlahnya puluhan atau ratusan. Ibnu Taimiyah menjadi bukti sejak berumur 21 tahun ia mengabdi ilmu demi kepentingan umat Islam. Setelah ayahnya wafat pada tahun 65 Hijriah sampai 12.800 Hijriah sampai 1284 Masehi. Ia mengganti ayahnya sebagai direktur Madrasah Sukariyah pada masa Intagi yang terdapat pada 4 mazhab fikih besar yang menjadi rujukan umat Islam, yaitu mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Aktivitas Ibnu Taimiyah tidak hanya ceramah dan menulis, ia juga merupakan seorang perjuang. Waktu mual menyerah Damaskus dan pasukan makmur Mesir Syariah berhasil menangkan pertemuan dan keberhasilan tersebut membuat nama Ibnu Taimiyah menjadi terkenal dan dihormati oleh masyarakat. Konflik awal dalam masalah keagamaan antara Ibnu Taimiyah dan para penentang adalah ketika seorang hamba meminta pendapat fatwa mengenai sifat Allah yang disebut di Al-Quran. Sementara awal konflik Ibnu Taimiyah adalah masalah politik ketika ia memperoleh keras keputusan pemerintah gubernur Syariah yang tidak menjatuhkan hukum mati kepada Nasrani seorang Kristen berkebangsaan Suwaida, padahal telah menghina Nabi Muhammad SAW. Karena protes dan sikap tegas itu, akhirnya Ibnu Taimiyah ini
harus meringkuk di penjara Adriyah Damaskus, dan puncak dari pusat dari keseluruhan kebencian terhadap Indonesia menjadi dua tahun sebelum meninggalnya Ibnu Taimiyah. Masuk kita ke konsep negara dan kepemimpinan negara Ibnu Taimiyah. Pemikiran Muslim memandang masalah konsep negara dan kepemimpinan. Negara adalah bentuk berbeda kaum Sunni menyatakan bahwa menegakkan negara bukanlah satu asas praktif agama seperti diyakini oleh syariat. Dan dari pandangan golongan Mu'tazilah sangat bertentangan dengan pandangan Sunni Mu'tazilah. Berpendapat harus mengenakan imamah dapat dibuktikan oleh akal pemikiran Ibnu Taimiyah ini. Lebih berpendapat dengan seni yang menyatakan bahwa mengatur urusan umat termasuk kewajiban agama yang sangat penting dalam ilmu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini berpendapat bahwa manusia merupakan jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya guna mencukupi semuanya. Dengan begitu Ibnu Taimiyah menegakkan pemerintah kewajiban agama bukan karena mempertimbangkan konsumsi. Ibnu Taimiyah ini sangat menekankan dan mengharuskan menegakkan kepemimpinan negara. Untuk membela negara, bahwa kedudukan kepada negara sebagai jabatan amanah seperti faktor instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Adanya seorang kepada negara merupakan suatu tidak terelakkan. Maksud kita pembahasan pengangkatan kepala negara. Ibnu Taimiyah ini tidak secara tegas merumuskan mekanisme pengangkatan kepala negara dengan kekuasaan intrarespital ini. Menurut Ibnu Taimiyah diperoleh melalui secara baniyah, sumpah setia yang diberikan oleh efektif kepada negara. Tetapi Ibnu Taimiyah menolak teori tradisi mengenai khalifah yang mengembangkan sebuah teori tersendiri mengenai kepemimpinan negara dalam hal tersebut. Bentuknya Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seorang kepala negara harus menjadi orang yang secara efektif mengenai kata amanah dalam kedua pengertian. Pertama, tanggung jawab diartikan kepentingan rakyat yang berupa tanggungan jawab kepada kepala negara. Kedua, amanah jadi etika kewenangan pemerintah yang memiliki kependapatan negara secara amanah dan keadilan sangat dominasi pemikiran politik Ibnu Taimiyah yang berdasarkan kepada nilai-nilai agama. Adapun yang mengenai tugas utama kepada negara yang menciptakan kemaslahatan bersama dan menjalan amanah dan menciptakan keadilan. Masuk kita yang pembahasan negara nubuah
nubuah dan khalifah nubuah. Tesis pokok Ibnu Taimiyah mengenai negara kenabian adalah Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi masih hidup, imamah atau negara tidak memerlukan ke konsep imamah. Muncul setelah wafatnya Nabi. Sebenarnya intensitas Ibnu Taimiyah yang pertama kalah terhadap teori ilahiyah imamah yang dikemukakan. Yang kedua, kaum muslim tidak pernah mementingkan suatu pun melebihi imam. Masuk kita ke pembahasan implikasi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap pemikiran politik Islam modern. Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hambali. Tidak semua pakar hukum dan teori pemikiran politik adalah hal yang memahami yang tidak kaku terhadap konsep khalifah. Bentuk negara boleh apa saja asal relasikan tujuan tersebut. Negara yaitu kemalasan umat manusia, menciptakan keadilan dan menegakkan syariat Allah. Pandangan yang cukup realistis, mengingat pada masa Ibnu Taimiyah secara fakta tidak hanya berdiri dari suatu khalifah, tetapi berdiri dari lebih satu khalifah dan beberapa kerajaan dinasti, dan sampai pada masa kekuasaan dinasti terpecah di dunia Islam. Secara geografi, setiap bagian telah menjadi sebuah entitas politik yang berdiri sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.